CCTV itu kunci. Tolong dicari Pak, tolong dicari, selidiki Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik Pak, masih banyak jenderal yang baik Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam, siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat laskar ditembaki depan hotel Novotel. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. KM50 yang digelar di Polda Metro Jaya berbeda dengan skenario rekonstruksi. Nah, ternyata begitu direkonstruksi nggak sesuai dengan isi siaran pers. Dan berbeda juga dengan skenario sidang. Waktu sidang dagelan lain lagi ceritanya, saudara. Polisi yang dijadikan saksi. Nah, di mana menurut sidang, saudara, menurut polisi pelaku katanya di sidang, saudara, bahwa 2 laskar FPI yang terluka meninggal saat dilarikan rumah sakit akibat kehabisan darah. Itu katanya. Katanya. Kemudian sedang 4 laskar FPI lainnya mati ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan di dalam mobil petugas, sehingga terpaksa 4-empatnya ditembak mati. Nah, ini menarik ini skenario nih. Dari skenario saudara yang disampaikan tadi dalam siaran pers sampai skenario terakhir. Nah, mari kita kaji masing-masing skenario. Yang pertama saya sebut skenario aneh. Nah, anehnya di mana? Mari kita lihat saudara. 2 laskar terluka, yang satu tertembak di mata, sedang yang satunya lagi tertembak di paha. Ini yang 2 nih yang meninggal dunia, yang katanya kehabisan darah saudara. Tapi anehnya saat kita memeriksa jenazahnya, kan jenazahnya dibawa ke Petamburan, kan jenazahnya dimandikan di sini saudara. Ternyata 2 yang luka tadi, yang matanya keluar dengan yang pahanya tertembak mengeluarkan banyak darah, ternyata juga mengalami luka tembak yang sama. 2 tembakan lagi, 1 tembakan dekat jantung dan 1 tembakan di paru-paru saudara. Dari mana ini peluru? Katanya mati kehabisan darah. Kalau betul dia luka kemudian dibawa ke rumah sakit mati kehabisan darah, nggak ada lagi dong peluru di jantung, nggak ada lagi dong peluru di paru-paru. Ini peluru di jantung dan di paru-paru dari mana datangnya? Datangnya setelah KM50. Berarti ada apa? Berarti dia masih hidup, dihabisi. Kira-kira jelas gak? Kalau nggak ada luka lagi mungkin benar kehabisan darah. Kalau tidak ada luka yang lain bisa jadi dia kehabisan darah, dia meninggal. Tapi meninggal kehabisan darah pun bukan berarti polisi benar, enggak dong. SOP-nya masa orang lagi luka berdarah dibiarkan. Andai kata pun kehabisan darah tetap salah. Nah ini ternyata bukan karena kehabisan darah. Seluruh syuhada yang 6 semuanya punya luka tembak di jantung dan punya luka tembak di paru ya kawan. Semuanya 6-6-nya. Dan luka itu hampir mirip, berdekatan. Semuanya tuh dekat jantung ya kawan. Semua. Dan semuanya ada di paru ya kawan. Berdekatan. Kok bisa sama? Nah, jadi sekali lagi di sini jadi aneh kalau dibilang 2 laskar itu mati karena kehabisan darah. Enggak sekalian bilang 2 laskar itu mati karena kehilangan nyawa. Kan ngebohongnya lebih enak. Ngebohong tapi benar gitu. Ngebohong tapi benar ya, 2 laskar itu kami umumkan meninggal karena nyawanya dicabut oleh malaikat. Sekalian aja bikin laporan begitu. Kan kita mencari penyebab kenapa meninggal dunia. Oh karena darahnya keluar, betul. Kenapa darahnya keluar? Karena ada luka tembak, betul. Kalau biasanya kalau tahanan atau tangkapan ditembak keluar darah langsung dibiarkan atau dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit dong. Kenapa dibiarkan sampai meninggal kehabisan darah? Itu satu. Kedua, kalau memang benar kehabisan darah, kenapa ada tambahan luka di jantung dan di paru? Dari mana itu tembakan datangnya? Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, saudara, 2 laskar terluka tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa dulu ke KM50. Beberapa waktu menunggu kedatangan mobil Land Cruiser hitam
yang berisi komandan yang akan beri arahan 5 laskar tersebut, 6 laskar tersebut harus diapakan. Jadi ada arahan, ada perintah, ada petunjuk. Makanya tadi kita katakan, saudara, di sana ada unlawful killing, ada extrajudicial killing, saudara, di sana ada obstruction of justice, dan di sana ada abuse of power. Nah, jadi ada yang ditunggu komandan beri arahan. Nah, ini kan berarti atas nama jabatan, saudara. Makanya tadi kita katakan ini pelanggaran HAM berat. Baik, yang ketiga, saudara, pembunuhan 2 laskar ini oleh Komnas HAM diabaikan. Sangat kita sesalkan, diabaikan soal 2 laskar yang meninggal dunia ini oleh Komnas HAM. Bahkan oleh polisi, kedua korban tersebut dijadikan sebagai tersangka penyerangan petugas. Lalu dalam sidang dagelan KM 50, soal 2 orang ini tidak diungkap lagi, saudara. Makanya sidang dagelan KM 50 hanya mengadili soal pembunuhan terhadap 4 laskar. Nah, kenapa yang 2 tidak diungkap? Karena mereka takut kalau yang 2 diungkap ketahuan. Nah, kalau mereka bilang ini karena luka tembakan di mata dan paha, lalu dari mana itu luka tembakan di jantung dan di paru? Kalau dikatakan oh itu luka sudah ada dari sebelumnya, oh kalau luka dari ada sebelumnya, kenapa kedua-duanya masih hidup di KM 50? Masih hidup di KM 50. Banyak saksi yang datang, saudara, banyak saksi yang memberikan yaitu kesaksian. Nah, karena takut kebongkar, ini ditutup. Komnas HAM tidak mengupas, pengadilan tidak menyidangkan. Makanya disebut skenario aneh yang gagal. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua. Ini skenario aneh yang kedua, saudara. Kata polisi. Kata siapa? Polisi. 4 laskar yang hidup di KM 50 itu dimasukkan ke dalam mobil petugas, didudukkan di kursi paling belakang tanpa diborgol. Di tengah jalan 4 laskar ini menyerang petugas yang ada di depannya, ya, yang mengawal, yang menjaga, sehingga polisi yang ada duduk di depan itu panik, terpaksa bela diri, 4-4-nya ditembak mati, dan 4-4-nya lukanya hampir sama. Saking jagonya ini petugas, 4-4-nya ditembak di jantung, 4-4-nya ditembak di paru. Nah, ini Jenggo juga kalah, saudara. 4 orang bergumul, saudara, dengan polisi yang ada di tengah bergumul begitu ya, kawan. 4-4 bisa mati dengan luka tembak yang sama. Masuk di akal? Masuk di akal? Bahwa polisinya nggak luka, lecet nggak? Luar biasa. Ngebohongnya kurang cerdas. Ngebohongnya kurang cerdas. Ngebohongnya agak bodoh dikit. Kayaknya bukan dikit, banyak bodohnya. Kira-kira jelas ya? Nah sekarang mari kita kuliti ya, kawan, soal pernyataan ini, saudara. 1. Bahwa SOP kepolisian, saudara, itu semua orang tahu, saudara. Setiap ada tangkapan atau ada tahanan yang dibawa oleh mobil petugas, saudara, 1 harus diborgol atau diikat tangannya, saudara. Nggak boleh nggak diborgol. Itu menyalahi SOP. Yang kedua, saudara, duduknya di kursi tengah dan diapit oleh petugas. Nggak boleh duduk di samping supir. Nggak boleh duduk di belakang, saudara, di belakang petugas. Nggak boleh, berbahaya dong, bisa menyerang petugas. Kalaupun ada yang duduk di belakang petugas satu, di kiri kanannya harus ada petugas, saudara. Ini bisa-bisanya 4-4-nya nggak diborgol, 4-4-nya duduk di belakang, saudara, petugas. Masuk di akal? Jadi dari segi SOP nggak benar. Saya buktikan. Saya beberapa kali dibawa dari rutan Mabes Polri. 2 kali karena saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Keluarga saya nggak boleh semobil dengan saya, nggak boleh. Saya dibawa dengan mobil, saudara, sejenis Innova. Saudara, saya duduk di kursi tengah dan di tengah-tengah. Yang bawa mobil polisi, yang duduk di samping supir juga polisi, semua bawa senjata, saudara. Kemudian yang duduk di samping kanan saya polisi, di kiri saya polisi, dan yang duduk paling belakang sekali juga 2 orang polisi. Ini saya sakit, bukan habis perang sama polisi, bukan, sakit. Dikawalnya begitu, saudara. Dikawalnya seperti itu tuh, sakit. Nah sekarang bayangkan ada 4 laskar yang katanya habis tembak menembak dengan polisi, habis tembak menembak, ribut, saudara, sampai jatuh 2 korban. Kemudian polisi letakkan dia di mobil kursi belakang, gak diborgol. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Saya tanya, kalau habis tembak-tembakan berarti bahaya gitu? Kalau habis tembak-tembakan berarti itu laskar kategorinya bahaya tidak? Harus tidak diborgol? Apa boleh dilepas di kursi paling belakang? Nggak boleh, saudara. Kenapa ini nggak diungkap? Ini mestinya, saudara, jangan ungkap. Nggak ada alasan. Ini SOP, saudara. Kalau mereka katakan, oh kami kekurangan mobil, kami kekurangan petugas, panggil petugas lain, datang bawa borgol.
datang bawa mobil tahanan saudara. SOP. Yang sakit bawa ke rumah sakit, yang luka bawa ke rumah sakit untuk diobati. 4 sehat, seger, bugar, harus diborgol dan harus saudara dimasukkan ke mobil, tidak boleh duduk paling belakang. Kenapa nggak dilakukan? Jadi dari sini kelihatan bohong. Jadi kalau yang tadi bohong, yang ini super bohong saudara. Super bohong. Nah kemudian saudara, coba bayangkan, laskar habis tembak-tembakan, ditaruh di kursi belakang, 4 tidak diborgol, kemudian langsung menyerang petugas yang ada di depannya. Kira-kira petugas akan luka ya? Tapi ya petugas nggak luka. Kira-kira ada yang dicekek gitu? Enggak, petugas nggak ada luka. Petugasnya saking jagonya, lebih jago dari jenggo, langsung keluarkan pistol, tembak dada masing-masing, dar, 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 mati. Tambah lagi parunya, dar, 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 dar. Ini yang lo tembak patung apa laskar? Nggak, kira-kira jelas ya? Saya mau ajak berpikir normal, pakai akal sehat. Masuk di akal saudara? Masuk di akal? Nggak masuk di akal, jangan bohong lah. Baik, andai kata benar saudara, laskar itu nyerang, laskar ditembak, saudara, andai kata benar. Lalu dari mana luka bakar? Apa di mobil dibakar juga? Untuk bela diri? Ada luka bakar kok. Di pengadilan Habib Bahar, fakta persidangan, salah satu ahli forensik mengatakan, saudara, sesuai dengan foto yang diabadikan daripada luka-luka 6 jenazah, mereka mengatakan ini luka bakar, bukan memar. Ini bukan biru karena mayat, bukan. Ada mayat yang membiru, ada saudara. Tapi luka membiru dengan luka memar dengan luka bakar itu beda. Ini luka bakar. Itu luka bakar datangnya dari mana? Apa habis ditembak 4-4-nya mati terus di mobil dibakar begitu? Nah, jadi kita mau tahu, ini semua mesti dijelaskan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yakin? Baik. Nah, jadi di sini saudara, dan gak sampai di situ saudara, dalam pergumulan di dalam sebuah mobil yang luar biasa itu saudara, saya mau tanya, kira-kira supir panik gak? Panik. Kira-kira kalau supir panik itu mobil bisa goyang gak? Ada berantem 4 orang nyerbu petugas, mobil goyang gak? Nah ini berdasarkan saksi dari orang yang mengikuti mobil tersebut, nggak ada itu mobil goyang, nggak ada tanda-tanda, nggak kedengeran itu suara tembakan dari mobil itu saudara. Karena ada petugas sipil yang memberikan kesaksian yang memang mengikuti mobil tersebut saudara. Nah jadi ini mesti dibuktikan, jangan ngebohong, jangan. Nah, karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM50 ini segera diusut kembali. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM50, jangan Pak. Nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat, hati-hati Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus, dibiarkan, jangan Pak. Ini berbahaya, nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi, betul? Maka itu saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI, kalau ada novum baru kami akan buka kembali kasus KM50. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak, salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM50, karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM50. Nah, kami minta kepada Bapak Kapolri, pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal. Digali terus, periksa itu semua geng KM50, cari itu CCTV-nya ada di mana. Karena CC tersebut akan mengungkap bahwa laskar masih hidup di KM50, akan mengungkap bahwa mobil polisi yang hadir di KM50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores, nggak ada. Justru yang rusak di KM50 mobil 6 Suhada, nggak ada mobil polisi yang rusak saudara. Karena kalau ada tembak menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada saudara. CCTV itu kunci, tolong dicari Pak, tolong dicari, selidiki Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara,
itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas saudara yang hadir di KM 50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi, tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, dari seluruh oknum-oknum yang zalim. Nah, kami tidak mau menuduh Pak. Baik, kita nggak usah nuduh Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan Pak, siapa yang terlibat di situ. Siapa itu yang ada di Land Cruiser hitam? Berapa sih Land Cruiser hitam itu nomor seri polisinya? Ada kok di CCTV Pak. Ada, semua mobil kelihatan Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama laskar, kacanya dihancurkan dengan pedang, saudara? Kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan Pak. Mobil yang mana itu yang disabet oleh laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara, tim yang urus CCTV Sambo adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM 50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan di depan pengadilan negeri saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik, akhirnya setelah kita uraikan itu semua saudara, jadi tadi sekali lagi ulangi, jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, nggak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP, mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya ngalami, saya berapa kali saudara dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri. Nah, saya dibawa saudara oleh Brimob, oleh Densus saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata, di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak menembak. Apalagi laskar yang katanya ada tembak menembak, berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya ya borgol dong. Nah, bukan hanya diborgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari Rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang dikawal begitu saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal, waktu saya mau dilepas dibawa dulu ke Bapas dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Nah, silakan. Kalau saya mau diborgol, saya mau duduk di tengah nggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari Rutan Polda Metro berangkat ke Rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan saudara, yang awal puluhan tetap diikat saudara, karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang nggak diborgol. Ya tapi SOP saya ikutin, koruptor nggak ngikutin, saya nggak ngikutin koruptor. Kira-kira jelas gak? Jadi ini yang perlu diselesaikan. Nah kemudian yang berikutnya yang kedua, bahwa 4 laskar FPI yang dibunuh punya luka tembak yang hampir sama, yaitu dekat jantung dan paru. Mana mungkin jika terjadi pergumulan antara 4 laskar FPI dengan petugas dalam mobil petugas, lalu luka tembak ke-4 laskar tersebut kok bisa hampir sama? Hampir sama, ada luka tembak di dekat jantung, sama di paru, semua 6 jenazah sama saudara. Nah kemudian yang ketiga, bahwa di sebagian tubuh 6 laskar FPI ada luka memar dan luka bakar. Apa luka itu juga dilakukan terpaksa oleh petugas untuk bela diri di dalam mobil? Apa betul? Luka-luka itu menunjukkan ada penyiksaan. Luka tadi merupakan indikasi ada penyiksaan saudara. Nah kita mau tahu saudara, nah mereka ini disiksanya kapan? Sebelum melawan, saat melawan, atau disiksanya setelah jadi mayat? Nah, mesti dijelasin dong. Nah, jadi jangan ada kebohongan. Mudah-mudahan kita doakan agar Kapolri kita tidak melindungi oknum bejat di Polri. Kita doakan agar Mabes Polri tidak lagi memberikan perlindungan kepada geng KM 50.
Kita minta supaya KM50 diungkit kembali, diusut kembali, dan kita minta kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim khusus mencari CCTV KM50 karena itu merupakan kotak Pandora, saudara. Begitu itu dibuka, semua jelas. Apa betul Laskar melawan? Apa betul Laskar bawa senjata? Apa betul Laskar menyerang mobil aparat? Atau sebaliknya, semua akan terungkap begitu CCTV tersebut dibuka. Dan Komnas HAM sendiri dalam laporannya menyatakan bahwa CCTV KM50 disita oleh polisi dan tidak diberikan ke Komnas HAM, saudara. Nah, sementara jaksa di pengadilan Sambo juga mengatakan tim yang menyita daripada CCTV KM50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo. Artinya apa? Benang merahnya jelas, petunjuknya jelas, indikasinya jelas. Ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim untuk mengusut sampai tuntas melalui CCTV tersebut. Insya Allah kalau ini dilakukan oleh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan bangkit kembali. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya baik menegakkan hukum bertanggung jawab, dukung tidak? Dukung tidak? Dukung Polri tidak? Takbir. Tapi kalau Polrinya melindungi oknum-oknum bejat yang terlibat narkoba, yang terlibat judi, yang terlibat pembunuhan, penyiksaan, saya mau tanya, suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau benci? Percaya atau tidak dengan Polri? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada pertemuan kita hari ini, saudara. Saya mohon maaf kalau waktunya cukup banyak saya ambil pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan lagi, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Satu persatu personil aparat kepolisian yang terlibat KM50 terungkap lewat kasus Sambo. Ternyata banyak anggota Satgas Sambo terlibat dalam tragedi KM50. Nah, di antaranya yang terlibat, yang kemarin baru dipecat dari kepolisian, yaitu yang bernama Hendra, saudara. Irjen Hendra, ya dia sudah naik jadi Irjen. Hendra, saudara, dia ikut siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya. Nah, ternyata saudara dia terlibat dalam kasus Sambo dan dia terlibat juga, saudara, yaitu pada saat siaran pers KM50. Nah, saat ini sudah dipecat dari kepolisian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasusnya tetap berjalan di persidangan agar mendapatkan hukum yang setimpal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu harapan kita semua, semoga KM50 segera dibuka kembali melalui novum baru agar CCTV KM50 ditemukan. Selama CCTV KM50 tidak dibuka kepada publik, selama itu pula masyarakat tidak akan pernah percaya kepada institusi kepolisian. Betul? 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 Dan ingat, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Jangan lupa, rezim itu bisa berganti. Hari ini berkuasa, besok bisa lemah. Pada saat rezim ini berganti dengan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanat, yang mau menegakkan hukum, maka semua akan lebih, yaitu akan lebih banyak lagi yang bisa dibuktikan akan kebobrokan kejahatan para pelaku. Nah, sebelum saat itu datang, lebih baik saat ini kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi mana yang betul-betul kesalahannya berat, hukum yang berat. Mana kesalahan-kesalahan yang kecil, hukum sesuai dengan kesalahannya. Kita selesaikan secara baik-baik, tanpa saling serang, tanpa saling hujat, tanpa saling menjelekan. Sekali lagi saya katakan di sini ya ikhwan, kita sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi. Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Mereka bisa berbuat jahat dengan seragam. Mereka bisa berbuat jahat atas nama hukum. Itu lebih membahayakan masyarakat ketimbang nggak ada polisi. Nggak ada polisi bahaya, ada polisi jahat lebih berbahaya. Nah, maka itu kita menginginkan Polri kita bagus, Polri kita baik, Polri kita dicintai masyarakat, Polri kita ini profesional, Polri kita ini bersih.